Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ayahanda Al-Mukarram Dr. Andes Tan Guru Haji Zakaria Said. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun Nyangget Baru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga alhamdulillah di malam Sabtu ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yakni sholat maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan menuntut ilmu, yakni melanjutkan pengajian kita, kajian kitab Al-Yawaqit wal Jawahir. Kedua kalinya salawat salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur sehingga alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam sampai saat ini dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin dengan mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Marilah kita sama-sama menyimak lanjutan pengajian kita seperti biasa setiap malam Sabtu yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Ayahanda Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Tan Guru Haji Zakaria Said. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Bapak Ibu jamaah Majlis Ta'lim Masjid Baitur Rahman rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, keafiatan, semangat dan kemauan untuk menimba, untuk belajar tentang nilai-nilai dan ajaran dalam Islam, khususnya dalam membina keluarga suami istri. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan suri tauladan dalam kehidupan kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang diikat dengan aturan-aturan, diikat dengan perintah Allah dan Rasul-Nya,
diikat dengan menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dengan komitmen kita, kepatuhan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita menjadi khaira ummah, umat yang terbaik sebagai pengikut Rasulullah, dan insyaallah kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita di halaman 58, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan semeton teh Ruslan dari Dopang Tengah yang sedang menunaikan ibadah umrah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan proses melaksanakan rangkaian ibadah umrahnya, dan mudah-mudahan kembali dalam keadaan sehat walafiat, kumpul bersama keluarga dengan mendapatkan predikat ibadah umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Fatihah kedua untuk siapa nama tahu tadi yang di Medas Bedugul tuh? Nina Mama. Oh, Musdah. Kita membaca suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Musdah di Medas Bedugul. Tadi dia mengundang kita namun kita tidak bisa hadir karena ada acara di pondok. Dengan iringan doa mudah-mudahan almarhum dimasukkan dalam hamba Allah yang husnul khatimah. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kuburnya dilapangkan, dijadikan taman-taman syurga, salah khilaf dan dosanya diampun, dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jika telu membaca suratul Fatihah tiba keluarga dekat te, nya amak te, keluarga te, sematon jarin te, tetanggan te yang telah mendahului kita, yang telah pulang ke rahmatullah, pulang ke ditempatkan di tempat alam barzah. Mudah-mudahan keluarga dan saudara-saudara kita, jamaah kita, warga kita ditempatkan di dalam kuburnya di tempat yang sebaik-baiknya, penuh dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan teman-teman syurga, salah khilafnya dimaaf, diampun oleh Allah, dan sekecil apapun amal ibadah masa hidupnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Baik, sekarang kita akan melanjutkan di baris keberapa nih, yang 58 ini. Lanjut dengan sabda Rasulullah tipale mereka itu, maka sabda baginya Rasulullah SAW, apa yang aku kehendakkan. Apa sih cerita saat demeli ketuanang julu le itu ni? Dengan Rasulullah tipale jamaah perempuan saat datang menghadap tipale baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia, engkau suruh akan apa dan pohon haram, bukan hak ni, haram. Pohon haram yang sudah kering ini
Ini masih penjelasan tentang mukjizat Rasulullah, kelebihan tanda Rasulullah. Coba perhatian nih, arah-arah supuk pohon, sewah geru. Maka bersabda bagi Bedawi itu oleh Rasulullah, le kayu siwah geru di narak gedeng, wah di narak apa-apana, wah kering merongkang. Apa sabda Rasulullah tipat dengan Badui datang tipali iya nu, tipali Rasulullah nu. Pergilah olehmu dan kata olehmu baginya. Coba lalu tidok. Nuli lolon kayu siwah mati laik geti wah geru di narak gedeng nampuk. Ketuk aja kulon kayu nu Rasulullah. Yang kering lagi sudah lama, wah laik geti matin. Maka bersabda bagi Badui itu, pergilah olehmu dan kata olehmu baginya bahwa sungguhnya Muhammad yang memanggil akan dikau. Jadi dengan Badui kita suruh ngetokin kayu siwah gerunu. Puk na sampiang tipali alon kayu nu si dengan Badui nu, hai kayu siwah geru, engkau dipanggil oleh baginda Rasulullah, dipanggil oleh Muhammad Rasulullah. Maka pergilah ia dan berkata ia, hai pohon haram, perkenalkan olehmu akan Muhammad. Perkenalkan olehmu akan Muhammad. Seakan-akan ia berbicara kan kayu nu, kan tu kenalkah anda sebagai pohon kayu si gerung ini tepat di paling Nabi Muhammad nu? Seakan-akan no pertanyaannya nih. Maka sesungguhnya ia memanggil akan dikau. Maka bergeraklah pohon haram itu. Langsung marantan angin datang. Ngegok kaget kayu si geru di narak gedengnya. Daripada pihak yang kanan, bergerak angin kanan, dan cabutlah segala akarnya. Demenah, apa bahasa Arab ya sejamak lemenah loyon apa? Deman kerembotan ni masih rebak masih nganu jok kanan dulu. Gimana? Hah? Jongkor. Nah, panjang kayu ni kan. Dia disebut arah Nabi Muhammad bergerak kayu ni jongkor jok kanan. Sampai ke pegitan akahnya. Jadi serius ni kengge. Maka sesungguhnya ia memanggil akan dikau. Maka bergeraklah pohon haram itu daripada pihak yang kanannya. Dan cabutlah segala akarnya. Apa kita cabutnya? Ya kerembotan, setui. Nah, jadi kan lamun kayu lebat no akahnya luwi. Demenah jongkor ojok leu, ojok kanan, si akahnya sebelah kiri ini jika pegitan wah seakan-akan tembot. Nah, jadi jongkornya no ya melebihi yang kali nganjang berdiri nenu tercabut. Dan bergerak-gerak kepada sebelah kirinya. Nah, sohanu demenah jongkor ojok kanan, kepegitan akahnya malik iya nganjang lombok ojok ke atas, ampun bergerak ojok kiri, jongkor ojok kiri. Maka tercabutlah pula segala akarnya. Jadi baru ojok kanan kecabut akarnya bahasa zaman apa? Ungkah akarnya sebelah kiri. Demenah malik nganjang jongkor ojok kiri, ungkah akarnya sebelah kanan. Jadi wah kiri kanan akarnya kayu si gerunu wah kerembotan, maka jadilah ya datang seperti demikian itu kepada Rasulullah menghadap. Ini salah satu bentuk mukjizat Rasulullah di antara sekian mukjizat nenu.
Maka tatkala hampir ia kepadanya memanggil ia serta Assalamu alayka ya Nabi Allah. Karena ia mukjizat Rasulullah, kayuno datang tiba-tiba menghadap Rasulullah. Apa bunyinya? Suaranya Assalamu alayka ya Nabi Allah. Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, waalaikumsalam. Jadi kayuno datang suara mengucap salam kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Maka berkatalah oleh Badui itu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Pun beriman terus dengan bangsa Badui ini. Isi entan keajaiban, ia pun kaget, ia pun beriman dengan Badui no. Apa unina? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan bahwasanya Engkau adalah utusan Allah. Link dengan Badui ini. Bakar sabda baginya oleh Rasulullah, memadailah akan dikau ini. Apa itu memadailah akan dikau ini? Cukuplah entan mukjizat kelebihan kayu si ini datang kepada Rasulullah ni, dipali aku ni kata Rasulullah, jadi pelajaran untuk mengimani Allah dan Rasulnya. Beriman ia dipali Allah dan Rasulnya. Artinya mukjizat ini, ya, situ paranen mukjizat. Mukjizat itu adalah amrun kharikun. Perkara yang tidak bisa diterima akal. Tidak mungkin akal menerima. Lalu ternyata kejadian seperti itu. Nah, itu namanya mukjizat. Maka berkatalah ia, apa bacanya itu? Kafa, cukuplah. Ini jadi saksi, ini yang membuat saya beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kan ada dalam Al-Qur'an. Kafa, cukuplah. Artinya memadailah. Sama, memadailah, cukuplah. Kemudian menyuruh Nabi akan pohon haram kembali. Tersuruh ampo tulak ampo ojok tobe si hidup ngone si Rubino itu aning ne kampo. Kembali ia kepada tempatnya. Ule ampo tipa. Lamun secara akal kira-kira apa sinta jauh tulak. Maka berkata oleh Badui itu, ya Rasulullah, aku minta akan dikau akan satu mukjizat yang tiada pernah meminta akan dikau oleh yang lain daripada aku. Coba lamun nganu ya Rasulullah. Coba biar aku ngita mukjizat ni ke ampu. Mukjizat siku endeng ni sindik nawah. Tegita isi sahabat-sahabat selain. Kecuali aku ni dengan Badui ini. Jadi kata orang Badui ini. Ngendeng ampu mukjizat. Dia sudah beriman. Aku milih ngendeng tipa Rasulullah mukjizat ampu. Biang aku mukjizat ampu wahai Rasulullah. Maka perkenankan akan aku kepadanya. Nah, nanti aku tahu apa kira-kira mukjizat selain diican aku ya Rasulullah, sindek narak diican dipale sahabat-sahabat yang lain. Maka izin olehmu bahwa aku sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Maka izin olehmu bahwa aku sujud di belakang tiap-tiap sembahyang. Ini link dengan Badui itu. Maka sabda Nabi SAW, tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Oh, tak boleh. Tau tersujud no, tu tersembahyang sujud no tipali Allah. Dindik sujud le mudinku tipali aku sejari imam. Ini bahasa redaksi lain ni. Jadi orang yang sujud sembahyang di belakangku itu bukan sujud sembahyang kepada aku, tetapi sujudnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau harus maka bagi seorang
bahwa sujud bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya aku suruh akan sekalian perempuan sujud semuanya bagi suaminya. Nah, ini dasarnya nih. Maka sabna Nabi SAW tiada harus sujud bagi yang lain daripada Allah. Di narak kanggut suci nerima atau tersujud itu kecuali Allah. Jikalau harus bagi seorang andekan dipalik saya jua aja bahwa sujud bagi yang lain daripada Allah, andekan saya jua aja teicanin tersuruh sujud dipalik selain Allah, niscaya aku suruh akan sekalian perempuan bahwa sujud semuanya bagi suami mereka itu. Andekan nete ican nete kangguang sujud di pak selain Allah, kata Rasulullah, ku perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya. Karena membesarkan bagi hak suami mereka itu. Apa itu membesarkan hak suami? Karena gitulah kewajiban dengan nina, kewajiban senina dipalik semama, sebagai takzim hormatnya dipalik semama. Maka mendahulukan Rasulullah SAW akan hak segala suaminya atas tiap-tiap segala perempuan, hingga mendahulukan ia kepada hak dua ibu bapaknya. Malah bahasa zaman ini malah kewajiban tetipali ina amat tenu baris julu kewajiban tetipali semama. Nah, niki maknanya niki. Si wayan kewajiban berbaktina si jari dengan nina, si jari senina tipali semama. Berbakti muntah jari senina nu, berbakti tipali amat, berbakti tipali ina nu bau mudian. Selesiang dulu kewajiban tebaktin tipali semama, baru terus berpindah untuk melaksanakan baktin tipa semama, tipali bapak kerja ina, kerja inante. Nah, ini kira jelas nih dua ibu bapaknya. Seperti barang yang datang ia daripada targhib. Seperti barang yang datang daripada targhib pada meraihkan bagi hak dua ibu bapa. Jadi dalam aturan hadis targhib dan tarhib, entan wajib terbakti tipale ina ama, lalu ketika berkaitan kenca bakti tipale semama, maka bakti kewajiban bakti tiba semama nu terpejulu setelah nu apa untuk tegawe baktin hormat takzim tipale kedua ina ama tenu. Betipane meraihkan bagi hak dua ibu, meraihkan itu melaksanakan, menjaga, meraihkan bagi hak dua ibu bapaknya. Dan zaujnya apa zaujnya semama zauj, lamun zaujah senina zauj atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diceritakan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang cerita Umar bin Khattab? Bahwa sungguhnya ia keluar serta sahabatnya, maka melihat ia akan seorang perempuan menanggung ia akan orang yang tua. Di suatu waktu Umar bin Khattab sugun kencebatur sahabat. Pun kita dengan nun jauh apa bahasa antenu kentelan ngumba sangan ini yang gendong dengan tua apa yang selanjut niki di atas belakangnya ngombe jadi lamun di atas belakang kita sunggi atau ngombe sunggi nina nyunggi nina nih. Nah, maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan lah lelah kira-kira dengan si ngumba si nyunggi dengan si tua nu. Maka menjawab perempuan itu, nah
Pokna ketuan, sangat seakan-akan berketuan, wahai wanita dengan perempuan, lah kuat ganti di sida di membiaran nyunggi si setawak ni, kuat ganti sida nyunggi setawak ni dengan perketuanan Umar bin Khattab tipat dengan senina nu. Apa yang jawab dengan nina, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, artinya wahai penguasa. Amiral Mukminin kan 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, ini masuk kategori Amiral Mukminin Umar bin Khattab. Bahwa sesungguhnya bapakku dan sungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak. Sangat tua Noah. Mungkin umurnya 1 tahun, mungkin umurnya 20 tahun. Lemas ni kau leka ipo kusunggi ia dengan ninanu. Ingin apa? Ingin ia pada tiap-tiap suatu itu satu saat dan satu saat berkehendak ia kepada bermain-main. Dah kan najak tua umur saya kata 70 tahun, 20 tahun, 100 tahun, milih ia masih berkediak-kediak. Milih ia berjorak-jorak. Dah kan jadi kau leka. Nuling seni no berjawab dia balik Umar bin Khattab 60 59 deh, 59. Angkatan sekali ni. Ya orang ni. Ni. Barisan. Ni tipan. Bermain-main kanak-kanak. Yang kecil dan sekali pula meminta ia akan minuman. Jadi marantan kanak, kita dengan jual es, beli aku es. Kita ada jual bakso, beli aku bakso. Kita ada jual cilok, beli aku cilok. Maka tiap-tiap gaib akan daripadanya memanggil dia kepadaku, memanggil dia akan aku dengan ratibnya. Maka aku tanggung akan dia datang belakangku di sana tempat berkeliling aku hingga apabila ingin dia akan suatu niscaya aku beri akan dia. Ngenu masih baru isi ni dengan mohon maaf nih entan anak si bakti tipale amakna nih, maka ajaiblah oleh Syekh Umar, heran nih ngenuntan baktina sunggina amana beliangna pajak si milikna jemaah le munah selseno malikna jemaahna di jalur si jemaahna ngenu malik sini perlakuan amanah arak dik kita neken. Dia menang nonton berkali-kali aman kadang hidup macam dong milik dia. Dot bitini wah. Aku lalu jokiti. Ini perajahan adalah hormat seorang istri, seorang anak walaupun dia jadi istri dengan lain, walaupun amak kenca inaknu tetap wajib hormat setelah hormati pale semama. Heran Umar bin Khattab kita dengan ini si gitu bakti hormatnya dipale mana walaupun hormat dipale semama nu melebihi cara hormatnya dipale seni dengan bapak dipale bapaknya. Dan berkata ia akan adakah kamu tahu bahwa sungguhnya perempuan ini mendatangkan ia akan hak bapaknya. Tahukah ke siden bahwa apa si gawe nasi dengan nina ni dia ni adalah menjalankan kewajiban hormatnya dipali bapaknya. Jadi ndek tinggalang ya. Walaupun wajib nomor segi hormat dipali semama, tetapnya menjaga kehormatan kasih sayangnya dipali bapaknya. Ia ling Umar bin Khattab dipali sahabatnya si lain. Maka sembah mereka itu apa? Apa bacaan anu? Bala ya Amiral Mukminin. Nggih, Amiral Mukminin nganu wantan dengan ninen bakti hormati pak semama, bakti hormat nek lupa masih bakti nanti pale dengan tuana. Ya yang kahang ni. Nah, maka sabda mereka itu bala ya Amiral Mukminin. Maka berkata Umar dan seterusnya jemaah Islam. Aniki kira-kira ibu-ibu harap merasalah kira-kira marantan
apa sak terjadi sekilas niki tentang bagaimana kita menyayangi, menjalankan kewajiban tipak lek semamak dengan tetap juga tidak melupakan kewajiban tipak lek dengan tawak walaupun posisi mereka semamak jadi dulu dengan tawak kemudian, tetapi perlakuan tipak dengan tawak tidak mengurangi perlakuan sewaktu dek teman jadi teman jadi senina menghormati, mendahulukan, menyenangkan orang tua kita. Jadi perlakuan dengan ini kan dua. Perlakuan sindik naman mereri, perlakuan suhan mereri. Nah cerita ni sebenarnya suhan mereri. Suhan jadi senina. Nah suhan jadi senina tetap masih berbakti tipa di kedua orang tuanya. Walaupun tetap si nomor satu, nomor seki wajib berbakti tipa semama. Nah, ini kita tetap aja. Akhlak tipa lek semama akhlak tipa lek keluarga bapak dan ibu begitu juga dengan yang lain. Mudah-mudahan niki ibu-ibu nggih arak sekedi lah temu peringatan niki tipa lek sidetian niki tentang bagaimana kita menjaga kewajiban sejari istri, kewajiban sebagai suami dengan tetap tidak melupakan kewajiban kita juga kepada kedua ibu bapak kita. Demikian sekilas pengajian kita, insya-Allah nanti kita akan kita sambung lagi di Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan 3 bulan lagi niki Rajab Sya'ban, 2 bulan lagi niki akan kita ketemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kepada sehat walafiat, mudah-mudahan Allah panjangkan umur mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Niki doa nasa kontek niki. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi aku lek bulan Rajab, berkahi aku lek bulan Sya'ban, di samping umurku nanti ku bau datang ke bulan Ramadan. Ya doa niki. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya kira mari kita tutup taklim kita dengan kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita mudah-mudahan sida tiang keluarga anak jarin selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah berkahi umur kita di bulan Rajab, Allah berkahi umur kita di bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita yang telah mendahului kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا صالحا مقبولا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم نظف قلوبنا وطهرها من الأوصاف المذمومة ثم زين قلوبنا واملأها بالأوصاف المحمودة واختم لنا ولوالدينا وجميع أهلنا بحسن الخاتمة.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء لنا ولذرياتنا وأهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقا حسنا معصوما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد ونستعين Demikian atur tiang, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.